Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Mari simak penjelasan berikut. Untuk diketahui, Dajjal atau Al-Masih Ad-Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah atau ujian terbesar bagi umat manusia. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis juga kafara, yang maknanya kafir. Saat kemunculannya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang. Kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman, diantaranya untuk membunuh Dajjal. Mengutip keterangan Kiai Haji Wahid Yusuf dalam satu kajiannya, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi Nasrani. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 157, yang artinya, dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Inilah pendapat yang paling sahih. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup di zaman itu: beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau diperangi. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun telah dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun dalam kedamaian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun, Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir-balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Dalam buku Tanda Berakhirnya Dunia, Syekh Mahmud Atiyah Muhammad Ali menukil riwayat, dia Nabi Isa alaihissalam akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta meletakkan jizyah. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Isa diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus bin Aus. Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa. Bukan nabi yang lain adalah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Lantas Allah menampakkan kebohongan mereka, dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka. Dan atau diturunkannya Nabi Isa agar dikebumikan di bumi. Sebab tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah dikebumikan selain di bumi. Juga ada yang berpendapat bahwa pada saat Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari umat Muhammad, dan Allah mengabulkan doanya. Di akhir zaman beliau akan menjadi pembaru urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka beliau pun membunuh Dajjal. Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya.
Hadis riwayat Abu Daud. Dalam satu riwayat, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Artinya, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud.